Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Siang itu matahari memantul tajam di atas atap seng kecil yang baru saja Bagas pasang 3 hari lalu. Kedai mungilnya berdiri di tepi jalan kecil yang tak terlalu ramai, hanya dilalui warga setempat dan sesekali ojek lewat. Kedai itu sederhana, sebuah gerobak nasi goreng dari kayu lapuk yang dicat ulang warna merah menyala, 2 meja panjang untuk pembeli, dan 1 kulkas bekas yang ia beli dari temannya dengan harga miring. Di atasnya ada rak bumbu, kecap, saus, minyak goreng, dan beberapa botol rempah. Bagas berdiri sambil menyapu lantai keramik yang ia pasang dengan tangannya sendiri. Ada rasa bangga yang menggelegak di dadanya. Akhirnya, punya usaha sendiri, gumamnya sambil tersenyum tipis. Suasana siang benar-benar biasa. Angin berhembus pelan membawa aroma masakan dari warung lain yang sudah lebih dulu terkenal. Bagas sempat melirik ke seberang jalan, ada warung sate yang selalu ramai. Sesekali ia merasa minder, tapi ia menepuk dadanya sendiri, meyakinkan diri. Semua orang mulai dari nol, gas. Malam ini kamu pasti dapat rezeki. Ia sibuk mengiris bawang, menyiapkan telur, dan merapikan tumpukan sayuran di kulkas. Kulkas itu sedikit berisik, bunyinya seperti mendengus pelan setiap beberapa menit. Bagas mengabaikannya. Saat ia menarik rak paling bawah, tumpukan sawi tampak masih segar. Namun, entah kenapa, ia merasa ada aroma aneh, seperti bau besi yang samar. Ia mengernyit sebentar, lalu menutup kulkas. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Menjelang sore, ia duduk di bangku panjang, menggulir layar ponsel, berharap ada pesanan dari teman-temannya. Ia sudah mengunggah foto menu nasi gorengnya ke grup WhatsApp komplek. Beberapa orang membalas dengan emoji jempol, tapi tak ada yang benar-benar pesan. Jam terus berjalan, sore berganti malam. Jalanan semakin sepi, hanya terdengar suara serangga malam yang riuh di balik pohon bambu dekat tikungan. Sekitar pukul 9 malam, Bagas menyalakan lampu neon putih di atas gerobaknya. Cahaya lampu menyinari jalan yang lengang, membuat bayangan panjang pohon bambu tampak seperti siluet tangan kurus yang menjulur. Ia menggigil sedikit, bukan karena dingin, tapi karena rasa sepi yang menekan. Kedai pertamanya ini terasa terlalu hening. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Notifikasi WhatsApp. Bang, 1 porsi nasi goreng biasa ya. Pedas dikit. Nomornya tak dikenal, tapi Bagas langsung semangat. Ia balas cepat. Siap, lokasi di mana, Kak? Tak ada balasan. Bagas menunggu sambil menyalakan kompor. Api menyala dengan suara berdesis pelan. Ia masak dengan hati-hati, mengaduk nasi dengan bumbu yang sudah ia racik. Bau nasi goreng menguar wangi, bercampur dengan hawa malam yang lembab. Setelah selesai, ia taruh di piring, menghias dengan potongan mentimun. Namun, ketika ia menoleh ke meja pembeli, tak ada siapa-siapa. Bagas mengedarkan pandangan ke jalan, berharap melihat sosok orang yang memesan tadi. Nihil. Ia menunggu 5 menit, 10 menit. Tetap sepi. Ia coba kirim pesan lagi. Halo Kak, nasinya udah jadi. Di mana ia? Tanda centang 2 muncul, tapi tidak dibaca. Bagas mulai merasa aneh. Ia berdiri di depan kedai, menatap jalanan yang kosong. Angin malam berembus, membawa suara gesekan daun bambu yang seperti bisikan lirik. Ia memutuskan untuk menyimpan nasi goreng itu ke meja. Mungkin batal, gumamnya. Tapi rasa tidak enak itu tetap mengendap di dadanya. Saat ia kembali ke dapur kecil di belakang kedai, ia mendengar suara ting seperti sendok jatuh ke lantai. Bagas spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia mencari, melihat sendok di dekat kulkas, tergeletak. Aneh, aku yakin tadi sendok semua di rak. Ia jongkok, mengambil sendok itu. Ujungnya basah, tapi bukan air. Rasanya agak kental, seperti minyak. Ia bawa ke bawah lampu untuk memastikan. Warnanya gelap, hampir merah kecoklatan. Bau besi yang samar kembali tercium.
Bagas menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia menoleh ke arah kulkas. Kulkas itu masih berdengung, pelan tapi terdengar seperti napas seseorang. Saat ia berdiri, matanya menangkap sesuatu di pintu kaca kulkas yang buram, bayangan samar, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Bagas memejamkan mata sebentar, menghela napas panjang. Capek kali, gas. Baru juga buka, jangan mikir aneh-aneh, ia menenangkan diri. Tapi perasaan itu tak mau pergi. Hening malam, suara dedaunan, dan kulkas yang mendengus seperti sedang bernafas membuat dadanya semakin sesak. Dan malam pertama itu berakhir dengan nasi goreng yang tak pernah diambil siapapun. Malam kedua. Langit berwarna hitam pekat tanpa bintang. Angin malam bertiup pelan, sesekali membawa aroma tanah basah dari arah kebun bambu yang membentang tidak jauh dari kedai Bagas. Hari ini ia mencoba lebih semangat, meski semalam tidak ada satupun nasi goreng yang laku. Ia menyalakan lampu lebih awal, membersihkan meja, dan memastikan bumbu lengkap. Ini pasti cuma belum beruntung aja, ucapnya sambil merapikan tumpukan sawi di kulkas. Saat pintu kulkas terbuka, suara "muung" keluar lebih keras dari biasanya. Bagas mengerutkan kening. Udara dingin menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat ia merasa seperti ada aroma busuk yang samar. Ia buru-buru menutup kulkas. Perasaan aja, pikirnya. Pukul 9 lewat sedikit, telepon genggamnya kembali berbunyi. Pesan masuk. Bang, 2 porsi nasi goreng pedas ya. Pakai telur ceplok. Nomornya berbeda dari yang semalam. Bagas senyum lega. Yes, akhirnya ada pesanan lagi. Ia balas cepat. Siap kak, pesanan buat dimakan di tempat apa dibungkus. Balasan muncul instan. Di tempat. Hatinya sedikit lega, berarti kali ini ia bisa bertemu pembeli langsung. Ia nyalakan kompor, menuang minyak, dan mulai menumis bawang. Suara minyak berdesis, aroma harum memenuhi udara. Di tengah kesibukannya, ia sempat melirik ke arah jalan. Masih sepi, hanya ada lampu neon dari warung sate di ujung jalan yang redup. Setelah 10 menit, 2 porsi nasi goreng panas tersaji rapi di atas meja kayu yang baru saja ia lap. Bagas menoleh, berharap ada orang yang datang. Nihil, jalanan tetap kosong. Hanya terdengar suara daun bambu beradu, srek, 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 seperti ada seseorang berjalan melewati rumpun itu. Ia memandang ke arah kebun bambu. Tidak ada siapapun, tapi Bagas merasa dia sedang diperhatikan. Bulunya meremang. Ia kirim pesan lagi. Kak, pesanan udah jadi. Di mana ia? Tidak dibalas. Ia menunggu 5 menit, 10 menit. Piring nasi goreng mulai mengeluarkan asap tipis yang semakin menghilang. Lalu, sesuatu membuatnya tertegun. Ada bekas tapak kaki basah di tanah, tepat di depan meja pembeli. 2 pasang jejak, panjangnya sekitar ukuran kaki orang dewasa, basah seperti abis melangkah dari genangan. Padahal, sepanjang jalan kering, tak ada hujan sejak sore. Bagas menelan ludah. Ia memeriksa jejak itu pelan-pelan. Bekasnya memanjang dari arah jalan, berhenti tepat di depan kursi. Lalu, tidak ada jejak kembali. Seakan sosok itu datang, duduk sebentar, lalu menghilang begitu saja. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia mundur pelan, pandangannya tak lepas dari tapak kaki basah itu. Hening malam terasa menekan dadanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk. Makasih, Bang. Bagas mematung. Ia menoleh ke meja. 2 piring nasi goreng yang tadi masih ada kosong. Hanya tersisa piring yang basah oleh minyak. Bagas melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Ia yakin tidak ada siapapun lewat. Ia tidak mendengar kursi ditarik. Ia tidak mendengar suara sendok. Tapi nasi itu hilang. Dan aroma anyir kembali tercium samar, seperti darah yang baru mengalir. Bau itu datang dari arah dapur. Bagas menoleh perlahan ke kulkas yang kini berdengung lebih keras. Suara dengung itu terdengar seperti napas berat. Bagas berdiri terpaku, tidak berani mendekat.
Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan kecil itu. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam sial. Ada sesuatu di kedainya. Sesuatu yang sedang lapar. Hari ketiga, Bagas mulai merasa kedainya tidak normal. 2 malam berturut-turut pesanan datang dari nomor tak dikenal. Nasi goreng dimasak, tapi pembeli tak pernah terlihat. Malam ini ia menyalakan lampu lebih awal, bahkan menggantung 1 lampu tambahan agar terang benderang. Ia berharap rasa takut itu hilang kalau kedainya lebih terang. Sekitar pukul 8.30 malam, ponselnya kembali berbunyi. Pesan masuk, Bang, 3 porsi nasi goreng spesial ya. Pakai ayam, telur, sama kerupuk. Nomornya berbeda lagi. Bagas menggigit bibir, hatinya bimbang. 3 porsi. Kalau ini nggak datang juga, rugi banyak. Tapi entah kenapa, ada perasaan seperti dia tidak boleh menolak. Ia balas, siap, di tempat apa diantar? Balasan cepat muncul, di tempat. Bagas menarik napas dalam-dalam. Ia mulai menyiapkan 3 porsi dengan cepat, tangannya sedikit gemetar saat memecahkan telur. Api kompor berdesis, suara spatula bertemu wajan terdengar keras di keheningan malam. Tapi di antara suara masakan, ada sesuatu yang lain. Srek, srek, seperti kain diseret di lantai. Bagas menoleh, kosong. Tapi suara itu jelas datang dari arah ruang belakang, tempat ia menaruh wastafel kecil untuk cuci tangan. Ia menelan ludah, kembali memasak. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai bunyi, krek, krek, seperti kursi digeser pelan. Bagas menoleh cepat ke arah meja pembeli. Kosong. Kursi semua rapi. Jangan parno, gas. Masak aja, cepat selesai, ucapnya dalam hati. Begitu nasi goreng selesai, ia tata di atas meja. 3 piring. Bagas berdiri, menunggu. Sepi. Jalanan sunyi. Hanya lampu neon yang berayun pelan ditiup angin. Ia mengirim pesan lagi. Udah jadi, Kak. Silakan ke meja. Tak ada balasan. Ia menunggu 5 menit, 10 menit. Nihil. Bagas menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan ke wastafel di ruang belakang untuk cuci tangan. Air mengalir pelan, dingin menyentuh kulitnya. Ia menunduk, membasuh wajah, lalu mendongak. Di depan wajahnya ada cermin kecil. Matanya langsung membelalak. Di balik pantulan dirinya, ada sosok samar berdiri. Tingginya sedikit bungkuk, kulitnya pucat, dan wajahnya kosong. Seperti kabut membentuk kepala. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri tepat di belakang Bagas. Bagas terperanjat, menoleh cepat. Kosong. Hanya dinding dan kulkas di pojokan. Ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu sudah hilang. Dadanya berdegup kencang, nafasnya memburu. Ia mundur pelan, kembali ke meja. Dan saat matanya tertuju ke piring nasi goreng kosong. Ketiga piring bersih, seperti baru dicuci. Tidak ada bekas nasi, tidak ada minyak. Bahkan sendok pun menghilang. Lalu terdengar suara, tepat di telinganya. Enak. Bagas membeku. Suara itu berat, serak, dan sangat dekat, seolah ada yang berbisik di sampingnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya kursi yang kini tidak lagi rapi, salah satunya bergeser, menghadap ke arahnya sendiri. Bagas terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan hawa dingin merayap dari punggung ke tengkuk. Ia tahu satu hal, ia tidak sendirian di kedai ini. Hari keempat, langit malam mendung, awan tebal menutup bulan. Suasana jalan depan kedai Bagas lebih lengang daripada biasanya. Tak ada motor lewat, hanya suara jangkrik bersahut-sahutan di antara semak. Bagas duduk di bangku, ponselnya ia genggam erat. Ia menatap layar WhatsApp dengan perasaan campur aduk. Kalau malam ini kejadian lagi, aku tutup kedai ini, batinnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa penasaran bercampur takut yang membuatnya tetap bertahan. Pukul 9:05, ponselnya berdering, bukan pesan kali ini, tapi panggilan telepon. Nomor tak dikenal. Bagas ragu-ragu sebelum menggeser ikon hijau. Halo, suaranya bergetar.
Beberapa detik hanya hening. Lalu, terdengar suara nafas berat. Hah, hah. Bagas menegang. Halo, siapa ini? Tak ada jawaban. Hanya nafas. Lalu tiba-tiba, suara berat serak berkata pelan, jangan tutup, tetap buka, aku lapar. Klik, panggilan terputus. Bagas terdiam, ponselnya hampir jatuh dari tangan. Jantungnya berdebar kencang. Siapa itu? Ia berdiri, mengedarkan pandangan ke sekitar. Jalanan tetap kosong. Angin malam bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Detik berikutnya, notifikasi masuk. Pesan WhatsApp, 3 porsi. Sekarang, Bagas menelan ludah. Ia tak membalas, tapi entah kenapa tubuhnya bergerak sendiri menuju wajan. Tangan gemetar saat menuang minyak. Ia masak cepat, hanya ingin ini selesai. Api kompor memantul di matanya yang berkeringat dingin. Saat nasi diaduk, suara berdesis terdengar dari kulkas. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Ses, Bagas. Bagas berhenti mengaduk. Matanya melirik ke kulkas yang berdiri di sudut. Pintu kulkas sedikit bergetar, pelan seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Bagas mundur satu langkah. Spatula masih di tangannya. Suara itu berlanjut, bukan ketukan lagi, tapi seperti sesuatu menggaruk dari dalam. Krek, krek. Lalu, terdengar suara berat samar. Buka. Bagas terperanjat, nafasnya pendek-pendek. Ia berlari ke meja depan, menaruh nasi goreng dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli pembeli datang atau tidak. Ia hanya ingin menjauh dari kulkas itu. Tiba-tiba, kursi di depan meja bergerak sendiri. Gesekan kayunya melukai telinga Bagas. Kursi itu mundur pelan, seperti ada orang yang menariknya untuk duduk. Lalu, suara sendok beradu dengan piring terdengar. Ting, ting, ting. Bagas menatap piring-piring itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sendok sesendoknya bergerak pelan, mengaduk nasi seolah sedang dimakan oleh tangan tak terlihat. Hawa dingin semakin pekat, aroma anyir menyengat hidung Bagas. Ia menoleh ke arah kulkas, pintunya kini terbuka sedikit, menganga, seperti mulut yang siap menelan. Dari celahnya, ia melihat sesuatu yang basah dan berwarna merah gelap. Bagas mundur perlahan, nafasnya semakin pendek, lalu, suara itu terdengar lagi, sangat dekat di telinganya, begitu jelas hingga membuat darahnya membeku. Giliran kamu nanti. Malam kelima. Kedai Bagas kini bukan lagi tempat mencari rezeki, tapi sarang rasa takut yang menempel di kulitnya. Sejak kejadian kursi bergerak dan suara dari kulkas semalam, pikirannya terus dihantui. Sepanjang siang ia mencoba mengusir ketakutan itu dengan mengajak teman nongkrong, tapi begitu matahari turun, teman-temannya pamit cepat, menolak menemaninya buka kedai malam-malam. Jam 8 malam, ia berdiri mematung di depan kulkas. Pintu kulkas itu masih sedikit renggang sejak semalam. Bagas tidak berani menyentuhnya, tapi setiap kali ia menatap celah gelap itu, ia merasa sesuatu di dalam sedang memandang balik. Ia mencoba menguatkan diri. Kalau aku nggak buka, aku rugi, cuma sampai akhir minggu aja. Kalau tetap kayak gini, aku tutup, gumamnya. Ia mulai merapikan meja, mengelap piring. Udara terasa berat, pengap. Hawa dingin yang biasanya menenangkan kini menekan dadanya. Lalu ponselnya bergetar lagi. Pesan WhatsApp masuk. 5 porsi malam ini. Aku lapar sekali. Nomornya tak dikenal, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bagas menatap layar lama sekali, tangannya gemetar. Kenapa makin banyak? Ia ingin mengabaikan, tapi tiba-tiba ada suara, duk, keras dari arah kulkas, seperti sesuatu jatuh di dalamnya. Bagas menoleh. Pintu kulkas terbuka lebih lebar, kini menganga sekitar 10 cm. Hembusan udara dingin keluar, tapi bersama udara itu ada bau busuk menyengat, menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Bagas menutup hidung, mendekat perlahan. Ia melihat tumpukan sawi di dalam, sedikit basah, tapi di antara sayuran itu, ada sesuatu yang gelap, berlendir. Saat ia memicingkan mata, sesuatu bergerak. Perlahan, merayap keluar dari celah kulkas.
Jari, bukan jari manusia, lebih kecil, berwarna hitam, dan kuku-kukunya panjang melengkung, seperti cakar. Satu jari, dua jari, lalu setengah telapak tangan muncul, menempel di pintu kulkas. Cairan kental menetes ke lantai, warnanya merah tua. Bagas terpaku, matanya melebar, tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kaki seperti terpaku ke lantai. Dari dalam kulkas, terdengar suara lirih, bukan hanya satu suara, tapi banyak suara, berbisik-bisik. Bagas, Bagas, lapar, lapar. Tiba-tiba pintu kulkas terbanting terbuka sendiri dengan keras. Brak, Bagas terjerembab mundur, punggungnya membentur kaki meja. Dari dalam kulkas, tumpukan sawi beterbangan ke lantai. Di antara sawi yang berceceran, sesuatu terjatuh. Daging hitam berlendir, bergerak pelan, seperti potongan tubuh yang masih hidup. Dari daging itu muncul kepala kecil, kepala monyet tanpa mata, mulutnya terbuka lebar seolah tertawa, mengeluarkan suara cekikikan serak. Hihihihihi. Bagas menjerit, mundur sambil merangkak. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras. Suara tawa itu menggema di seluruh kedai, bercampur dengan suara bisikan yang kini terdengar jelas. Giliran kamu, giliran kamu. Lampu di kedai berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita, hanya suara tawa yang mengisi malam. Duk, lampu mati total. Kedai Bagas tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya suara jangkrik dari luar yang samar-samar terdengar, tapi suara itu segera kalah oleh bunyi lain, napas berat di dekatnya. Napas yang jelas bukan miliknya. Bagas meraba-raba lantai, kakinya terantuk piring yang pecah. Nafasnya terengah. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci, suaranya hanya keluar sebagai desis lemah. Ia coba meraih ponsel di saku celana. Jemarinya gemetar mencari tombol, layar menyala sekejap, dan kilatan cahaya itu menangkap sesuatu. Di ujung meja, ada sosok, hitam, tinggi, tapi bungkuk. Tubuhnya kurus kering, seperti tulang yang dilapisi kulit tipis. Kepalanya miring, rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajah yang kosong. Di kedua tangannya, ada bekas darah menetes ke lantai. Dan tangan itu terlalu panjang, sampai menyentuh lantai. Bagas menahan teriakan. Layar ponselnya mati lagi, meninggalkannya dalam gulita. Ia mendengar langkah pelan, menyeret, mendekat. Serak, serak, serak. Lalu suara lain menyusul, suara cekikikan kecil, seperti tawa anak-anak bercampur suara binatang. Hihihihihi. Petir menyambar di luar, kilatan putih menembus jendela. Dalam cahaya sekejap itu, Bagas melihat sesuatu di dekat pintu kulkas, kepala monyet yang tadi jatuh kini merayap dengan tangan-tangan kecil seperti laba-laba. Mata yang kosong memancarkan cahaya redup, mulutnya terbuka lebar menampakkan deretan gigi runcing. Bagas beringsut mundur, punggungnya menempel ke dinding. Ia mencoba bangkit, tapi lantai licin oleh cairan lengket. Saat ia meraba untuk menopang tubuh, tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah. Bagas mengangkat tangannya, dan meski gelap, ia bisa merasakan teksturnya, seperti daging mentah yang masih hidup. Bagas. Suara berat itu terdengar tepat di telinganya. Napas panas menyentuh kulit lehernya. Ia menoleh perlahan, dan menemukan wajah pucat dengan mata hitam penuh darah menempel di pipinya. Bibir sosok itu bergerak, berkata pelan, "Kamu, gantinya." Lampu tiba-tiba menyala lagi dengan cahaya redup. Kedai tampak berantakan. Semua sawi berceceran, kulkas terbuka lebar. Di lantai, nasi goreng yang tadi ia masak kini berubah hitam pekat, seperti arang basah bercampur darah. Bagas terhuyung mundur, napasnya berat. Sosok tadi sudah hilang. Tapi di meja, ada sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir, sebuah catatan kecil, kertasnya basah darah. Tulisan di atasnya goresan kasar. "Ini belum selesai. Besok lagi." Bagas gemetar, tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, matanya terpaku pada kulkas yang masih menganga. Dari dalam kulkas, samar-samar,
terdengar suara tawa pelan. Hihihihihi. Matahari bersinar terik. Jalan depan kedai ramai oleh anak-anak bersepeda dan ibu-ibu pulang dari pasar. Tapi bagi Bagas, siang itu tak lagi membawa rasa aman. Sejak lampu kedainya mendadak padam semalam, sejak ia melihat sosok hitam bungkuk dengan tangan terlalu panjang, pikirannya seperti terbelah dua. Ia ingin percaya semua hanya mimpi, tapi catatan basah darah yang masih tergeletak di meja menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Bagas duduk di bangku kedai yang kini ia biarkan setengah terbuka. Ia menatap kulkas dengan waspada. Pintu kulkas sudah ia tutup rapat pagi tadi, bahkan ia rekatkan dengan lakban agar tidak menganga lagi. Tapi rasa takut itu tak hilang. Ini cuma kulkas bekas, nggak ada apa-apa di dalamnya. Nggak ada, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar seperti kebohongan. Saat ia sedang termenung, ponselnya bergetar. Notifikasi WhatsApp. Bagas meraihnya dengan malas. Begitu ia lihat, darahnya seperti berhenti mengalir. Pesan masuk. Bang, nanti malam kita makan lagi, ya. Nomor tak dikenal. Sama sekali tidak ada nama. Bagas menelan ludah, jari-jarinya kaku di atas layar. Belum sempat ia balas, pesan kedua masuk. Jangan tutup. Tangannya gemetar hebat. Ia berdiri, melangkah ke dalam rumah, berniat meninggalkan kedai. Tapi baru beberapa langkah, ia mendengar suara sendok beradu dengan wajan. Ting, ting, ting. Padahal kompor mati, dan ia yakin tidak ada siapapun. Bagas menoleh perlahan. Di atas gerobak, sendok besi bergoyang sendiri, beradu dengan wajan yang kosong. Bagas ternganga. Ia mundur cepat, menabrak kursi. Jantungnya menghentak-hentak dada. Ia berlari masuk rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara dari luar tidak berhenti. Ting, ting, ting. Semakin keras, seperti ada yang menyiapkan masakan. Siang itu, untuk pertama kalinya, Bagas merasa tidak aman bahkan ketika matahari bersinar. Malam harinya, Bagas memutuskan tidak buka kedai malam itu. Ia mematikan semua lampu di warung, menutup tirai, dan berbaring di kasur dengan ponsel di tangan. Matanya enggan terpejam, tapi rasa lelah akhirnya menyeretnya ke alam tidur. Dan di sanalah mimpi buruk pertamanya datang. Ia duduk di meja kedainya. Piring nasi goreng tersaji di depannya, mengepul wangi. Warna nasi itu agak gelap, tapi Bagas tidak peduli. Perutnya lapar. Ia menyuap satu sendok dan rasa gurih langsung memenuhi mulutnya. Tapi saat ia menoleh ke piring, bukan nasi. Isinya gumpalan daging mentah berwarna merah kehitaman, meneteskan darah segar. Bagas ingin memuntahkan, tapi sesuatu menahan mulutnya. Ia mencoba berdiri, namun tangannya terikat ke kursi. Dari ujung meja, kepala monyet muncul, merayap, lalu duduk di atas piring. Matanya kosong, tapi mulutnya terbuka lebar, taringnya meneteskan darah. Habisin, habisin semua. Bagas menjerit keras, tapi suara jeritannya tak terdengar. Dari belakang, sosok hitam bungkuk mendekat, tangannya yang panjang melilit leher Bagas, mendorong sendok berisi daging ke mulutnya. Sekarang kamu gantinya, gantinya. Bagas terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya memburu. Ia menatap sekeliling kamarnya. Gelap, hening, sampai ponselnya menyala. Pesan baru masuk. Mimpinya enak, Bang. Bagas mematung menatap layar ponselnya. Pesan itu masih terpampang jelas. Mimpinya enak, Bang. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin membalas, ingin bertanya siapa pengirimnya, tapi sebelum jari-jarinya menyentuh keyboard, suara tok, tok, tok terdengar dari arah jendela kamarnya. Awalnya pelan, seperti ketukan orang yang ingin masuk, tapi kemudian berubah menjadi ritmis cepat, tak sabar, dan menekan. Tok, 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 tok. Bagas menahan nafas. Jantungnya seperti hendak pecah. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela yang tertutup tirai. Tirai tipis itu sedikit bergerak, seperti ada sesuatu yang mengusapnya dari luar. Bayangan samar tampak di balik kain, tinggi, kurus, dengan kepala miring ke satu sisi.
Ini nggak nyata, Bagas mengulang dalam hati. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya terasa lumpuh. Ketukan berhenti, sunyi. Baru saja ia menarik nafas lega, terdengar suara seretan kuku di kaca. Panjang, lambat, seperti kuku yang disengaja digoreskan di permukaan jendela. Sesyek, Bagas menutup telinganya, memejamkan mata. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, seakan masuk ke dalam kepalanya sendiri. Lalu, bunyi notifikasi ponsel kembali terdengar. Bagas membuka matanya, dengan tangan gemetar ia meraih ponsel. Pesan masuk, lihat jendelanya. Darah Bagas serasa berhenti mengalir. Ia menelan ludah, menoleh perlahan ke arah jendela. Tirai itu kini sobek di bagian bawah, seperti dicakar. Dan di sana, mata bulat sebesar kepalan tangan menatapnya dari luar, mata hitam pekat dengan lingkaran merah di tengah, berkedip lambat dari arah yang mustahil untuk kepala manusia. Bagas menjerit, melompat dari kasur, dan lari keluar kamar. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia kunci pintu kamarnya, tapi ketukan berpindah ke pintu depan. Tok, 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 diikuti suara lain. Bang, nasi gorengnya, udah jadi belum? Suara itu berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Bagas membeku di lorong rumahnya, punggung menempel ke dinding. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu, ia tidak buka kedai malam ini. Tapi siapa yang datang, dan kenapa tahu namanya? Sementara itu di luar, angin malam bertiup pelan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Di halaman rumah Bagas, berdiri sosok tinggi dengan tubuh membungkuk dan tangan panjang yang menyentuh tanah. Dari jari-jarinya menetes darah segar. Di belakangnya, 4 sosok kecil duduk jongkok di tanah, memakan sesuatu yang menyerupai daging mentah. Sosok tinggi itu menoleh ke arah jendela kamar Bagas yang sobek, lalu menyeringai, memperlihatkan gigi yang tajam dan hitam. Belum seminggu, kita masih lapar. Bagas berdiri terpaku di lorong rumahnya, napasnya memburu, keringat dingin menetes deras. Ketukan di pintu depan terus terdengar, lambat tapi menghentak, seperti jantung yang berdetak di telinganya. Tok, tok, tok. Dan suara itu, suara berat yang memanggilnya, seakan berada tepat di balik pintu. Bang, nasi gorengnya, masih hangat kan? Bagas menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Ia harus keluar, harus mencari orang, siapa saja. Dengan gemetar, ia melangkah ke pintu belakang. Di kepalanya, ia terus mengulang, jangan lihat pintu depan, jangan lihat jendela. Saat tangannya menyentuh gagang pintu belakang, sesuatu membuatnya berhenti. Udara di sekitarnya berubah dingin, menusuk tulang. Seperti berada di dalam lemari es raksasa. Nafas Bagas keluar berupa uap putih. Ia menggigil. Perlahan, ia buka pintu belakang. Gelap, gelap pekat yang tidak wajar, seperti tidak ada cahaya bulan sama sekali. Bagas mengintip sebentar, lalu melangkah keluar. Namun, ketika kakinya menapak tanah, ia tidak merasakan tanah. Ia menunduk, yang ada hanyalah jalan lurus berwarna abu-abu gelap, memanjang tanpa ujung. Tidak ada tetangga, tidak ada pohon, tidak ada rumah. Hanya lorong panjang dengan kabut tipis di permukaannya. Bagas menoleh ke belakang. Rumahnya masih ada, tapi pintu yang tadi ia buka kini tertutup rapat, tanpa gagang, tanpa celah. Paniknya memuncak. Ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong itu, berharap menemukan ujung, atau lampu, atau manusia. Namun semakin ia berlari, lorong itu semakin panjang. Nafasnya tersengal, lututnya gemetar, tapi ia terus berlari. Lalu terdengar suara langkah. Tek, tek, tek. Bukan dari depan, bukan dari belakang, dari atas. Bagas mendongak. Di langit yang pekat, ada sesuatu merayap di permukaan yang tak terlihat, seperti berjalan terbalik di langit. Sosok itu panjang, kurus, dengan lengan-lengan yang bergerak seperti serangga. Dan kepalanya berputar 180 derajat, menatap Bagas sambil tersenyum. Mau kemana, Bang?
Kedainya sepi, ya, suaranya berat, serak, menggema di seluruh lorong. Bagas ingin lari lebih cepat, tapi tiba-tiba kakinya terhenti sendiri. Ia melihat ke depan, dan kedainya ada di sana. Lampu kedai menyala terang, seperti memanggil. Pintu terbuka lebar, dengan tirai plastik yang bergoyang seolah-olah ada angin yang keluar dari dalam. Bagas ragu, tapi di belakangnya terdengar suara langkah berlari mendekat, cepat, sangat cepat. Ia tidak punya pilihan. Ia menjerit dan masuk ke dalam kedainya. Di dalam kedai, suasana sama seperti terakhir ia tinggalkan, meja, kursi, peralatan masak. Tapi bau amis yang tajam kini memenuhi udara. Dari arah dapur terdengar suara, kerik, 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 seperti tulang yang digigit. Bagas menelan ludah, berjalan perlahan ke dapur. Cahaya lampu temaram membuat bayangannya memanjang di lantai. Dan di sana, kulkas terbuka lebar. Bukan kosong. Di dalamnya, tumpukan sawi, daging ayam, dan bumbu, semuanya dipenuhi darah segar. Di atas tumpukan itu ada kepala monyet dengan mata melotot, bibir menyeringai aneh. Kepalanya berkedut, lalu mulutnya terbuka. "Selamat datang, Bang, kita lapar." Kepala monyet itu jatuh dari tumpukan sawi dan menghantam lantai dengan suara "duk". Bagas terpaku, tubuhnya kaku, matanya tak berkedip menatap benda menjijikkan itu. Tapi yang membuat darahnya membeku bukanlah jatuhnya kepala itu, melainkan kepala monyet itu bergerak sendiri. Pelan-pelan, seperti seekor laba-laba yang baru lahir, kepala itu merayap dengan otot-otot yang menjulur dari pangkal lehernya, menarik dirinya di atas lantai. Bola matanya yang buram tiba-tiba berputar mengikuti gerakan Bagas, lalu sebuah suara keluar dari mulut yang sobek. "Bang, lapar, masakin, kita lapar." Bagas mundur beberapa langkah, hampir tergelincir oleh darah yang mengalir tipis dari kulkas. Jantungnya berdegup kencang, kakinya lemas, tapi insting bertahan hidup memaksanya untuk lari. Ia berbalik menuju pintu depan, namun langkahnya tertahan oleh suara lain. Hihihihihihi, tawa lirih. Bukan satu, tapi banyak. Dari arah bawah meja-meja pelanggan. Dengan gemetar, Bagas menoleh. Dari bawah meja kayu, tangan-tangan kecil yang hitam legam menjulur keluar, mencakar lantai seperti sedang berusaha keluar dari sebuah lubang. Lalu, satu persatu kepala kecil dengan rambut basah muncul. Anak-anak. Tapi wajah mereka tidak punya mata. Hanya rongga hitam yang menganga, dengan mulut penuh gigi tajam. "Bang, masakin kami juga, kami lapar." Suara mereka serempak, bergema di seluruh kedai. Bagas memutar tubuh dan berlari sekuat tenaga ke pintu depan. Tapi ketika ia sampai, pintu itu bukan lagi pintu kedainya. Yang ada hanyalah dinding kayu dengan coretan tulisan merah. "Jangan tinggalkan kami." Napas Bagas memburu. Ia menoleh ke belakang, kepala monyet kini sudah berada di dekat kakinya, menatap dengan senyum aneh, sementara sosok-sosok kecil itu mulai merangkak keluar sepenuhnya. Tubuh mereka kurus, kulitnya mengelupas, dan darah menetes dari gigi mereka yang runcing. Bagas menjerit, lalu menendang kepala monyet itu sejauh mungkin, sebelum ia melompat ke arah dapur. Ia berpikir untuk keluar lewat pintu belakang. Tapi ketika ia tiba di sana, pintu belakang pun hilang. Yang ada hanya kulkas yang kini terbuka lebar seperti mulut hitam, dan dari dalamnya terdengar suara. "Masuk sini, kita nunggu." Bagas berlari ke jendela di sisi kedai, menghantamkan bahunya ke kaca. Ia berharap kaca itu pecah, memberikan jalan keluar. Tapi yang terjadi malah membuat darahnya dingin, kaca itu tidak retak sama sekali. Meskipun ia menghantamnya berulang kali dengan lutut dan sikunya. Putus asa, ia menyingkap tirai jendela. Bukan jalanan, bukan trotoar, bukan dunia luar. Di balik kaca, ia melihat kegelapan pekat yang bergerak, seperti kabut yang hidup. Dan di dalam kegelapan itu, puluhan wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Wajah-wajah itu menempel di kaca. Senyum mereka merekah hingga telinga, giginya runcing. Beberapa wajah mendorong lidah panjangnya ke kaca, menjilati permukaannya dengan suara basah.
Bagas mundur, napasnya tersengal. Tiba-tiba jeritan nyaring meledak dari bawah meja-meja pelanggan. Sosok-sosok kecil tanpa mata itu kini sudah merangkak keluar sepenuhnya. Tubuh mereka mirip anak-anak, tapi kurus kering, kulit menghitam, kuku panjang. Mereka berjalan dengan posisi punggung melengkung, seperti hewan. "Bang, jangan pergi, masakin dulu, masakin dulu." Suara mereka bukan lagi suara anak kecil. Itu suara parau, dalam, dan bergema, seperti keluar dari perut bumi. Bagas menoleh ke arah pintu dapur. Ia berlari, menginjak kursi dan meja untuk menghindari makhluk-makhluk itu. Saat kakinya menjejak meja terakhir, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh, salah satu makhluk kecil itu menatap ke arahnya. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari ukuran kepalanya sendiri, menampakkan deretan gigi yang tidak ada habisnya. Bagas menendang keras-keras hingga makhluk itu terlempar, tapi suara tawa bergema semakin keras. Hih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 i. Ia berhasil sampai ke dapur. Tapi begitu ia membuka pintu belakang, jantungnya hampir berhenti. Pintu itu kini hanya terbuka ke sebuah lorong gelap yang sangat panjang. Tidak ada jalan keluar, hanya lorong tak berujung. Dari ujung lorong terdengar suara langkah kaki yang lambat dan berat, disertai suara napas kasar. Ha. Bagas menutup pintu seketika dan memutar tubuh. Kedainya kini berubah bentuk. Meja-meja bergeser mendekat satu sama lain, dinding kayu seperti bergerak, menciutkan ruangan sedikit demi sedikit. Udara menjadi sesak, panas, dan bau anyir semakin menusuk. Tiba-tiba, kulkas yang tadi ia tendang kini berdiri di tengah ruangan, pintunya menganga seperti mulut hitam. Dari dalamnya terdengar suara lirih, suara wanita. "Bagas, masuklah, cuma ini satu-satunya jalan keluar." Bagas tertegun. Itu suara ibunya. Ia mendekat, meskipun kakinya gemetar hebat. Dari dalam kulkas, perlahan muncul sebuah tangan putih pucat, panjang, dengan kuku merah darah. Kulkas itu tetap menganga lebar di tengah ruangan yang semakin menciut. Bau busuknya bercampur dengan aroma daging basi yang menusuk hingga ke otak Bagas. Tangan putih pucat yang keluar dari dalam kulkas bergerak pelan, jari-jarinya panjang dan gemetar, seakan menggoda Bagas untuk mendekat. "Nak, sini, masuk. Aman di sini. Mereka nggak bisa sentuh kamu kalau kamu sama ibu." Suara itu, benar-benar suara ibunya. Lembut, penuh kasih, persis seperti dulu saat Bagas kecil menangis di pelukan ibu. Bagas merasakan dadanya sesak, matanya panas. Tangannya bergetar, ingin meraih tangan yang menjulur itu. Namun, saat ia menatap lebih seksama, tangan itu terlalu panjang, seolah-olah sendi-sendi di dalamnya bukan milik manusia. Kuku-kukunya tajam seperti belati, dan ada urat hitam yang menjalar dari pergelangan hingga ke pangkal kuku. Dari dalam kulkas terdengar isakan lirih bercampur tawa kecil. "Hihihihihi, nak, cepatlah, waktu kita sedikit." Bagas melangkah mundur, air matanya menetes, tapi wajahnya tegang. Di belakangnya, makhluk-makhluk kecil itu sudah merayap naik ke meja-meja, mulut mereka tetap terbuka lebar, meneteskan cairan hitam ke lantai. "Masuk, masuk sekarang." Tiba-tiba suara ibunya berubah. Dari lembut menjadi dalam dan berat, seperti suara dari perut bumi. Bagas memekik dan langsung berlari ke sisi kanan, mencoba menjauh dari kulkas. Tapi langkahnya terhenti oleh suara dentuman keras. Ia menoleh, dari lorong gelap yang sebelumnya ia lihat, kini muncul sosok raksasa. Tubuhnya tinggi, setinggi plafon, dan setiap kali ia melangkah, lantai berguncang. Bagas hanya bisa melihat sebagian tubuhnya, kulitnya menghitam seperti arang, penuh retakan yang menyala merah seperti bara api. Dari retakan itu keluar asap tipis. Kepalanya, oh Tuhan, tidak punya wajah, hanya rongga hitam yang terus mengeluarkan suara napas berat. Ha. Makhluk itu berjalan perlahan, tapi setiap langkahnya membuat ruangan semakin menyusut. Dinding-dinding kayu bergeser sendiri, mendorong Bagas ke tengah ruangan, ke arah kulkas yang masih menganga. Kulkas itu kini bergetar hebat,
Pintunya semakin membuka, seperti mulut yang siap menelan apa saja. Dari dalam, bukan lagi satu tangan yang keluar, tapi beberapa tangan pucat yang saling bertumpuk, meraih udara, mencoba menangkap Bagas. Makhluk-makhluk kecil itu kini sudah mengelilinginya, memanjat dinding, meja, bahkan tubuh mereka saling bertumpuk untuk mendekatinya. Bagas terjebak. Pilihannya hanya dua, masuk ke kulkas itu atau dimangsa oleh puluhan makhluk kelaparan dan monster raksasa tanpa wajah itu. Bagas menjerit sekuat-kuatnya. Lalu ia melompat, tapi bukan ke pintu, bukan ke jendela, ia meloncat masuk ke dalam kulkas. Saat tubuhnya masuk, ia merasakan sesuatu seperti cairan hangat dan licin, bukan udara. Gelap total, bau anyir menamparkan hidungnya, membuatnya ingin muntah. Di detik terakhir sebelum pintu kulkas menutup sendiri, ia mendengar suara. Bagus, nak, sekarang kita satu. Lalu klik, pintu kulkas menutup rapat. Bagas membuka matanya perlahan. Gelap, lengket, bau amis menusuk. Ia terbaring di permukaan keras, tapi hangat, seperti daging segar. Saat ia mencoba duduk, lengannya menempel pada sesuatu yang basah. Perlahan, penglihatannya menyesuaikan dengan cahaya redup dari kejauhan. Ia menyadari, ia tidak berada di dalam kulkas lagi. Ia ada di sebuah dapur, tapi bukan dapur yang ia kenal. Dindingnya bukan dari kayu atau semen, melainkan daging merah yang terus berdenyut seperti jantung hidup. Setiap kali berdenyut, terdengar detak keras. Duk, duk, duk. Lantai di bawahnya licin, basah oleh cairan merah yang ia tahu bukan air. Di depannya, Bagas melihat puluhan kompor menyala, tapi apinya bukan biru, melainkan hijau menyala, menari seperti lidah iblis. Di atas kompor itu ada wajan-wajan besar berisi cairan hitam yang mendidih. Bau yang keluar membuat Bagas hampir muntah, bau daging manusia terbakar. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara. Semakin lama semakin jelas. Suara tawa cekikikan yang ia kenal, makhluk-makhluk kecil tadi. Mereka berlarian di atas lantai yang basah, memanjat ke meja-meja daging, sambil membawa sesuatu di tangan mereka. Bagas memicingkan mata. Itu bukan sayur. Itu potongan tubuh manusia. Kau datang juga, akhirnya. Suara itu muncul dari belakang. Perlahan Bagas menoleh, dan darahnya membeku. Di sana berdiri sosok yang dulu ia kenal. Ibunya. Tapi tubuh ibunya kini pucat kehijauan, matanya sepenuhnya hitam tanpa bola mata, dan dari mulutnya keluar cairan kental berwarna hitam. Ia mengenakan celemek masak yang penuh noda darah. Di tangannya, ada pisau besar berkilat. Kau ingat, kan? Dulu ibu selalu masak buat kamu, sekarang giliran kamu masak untuk mereka. Bagas mundur beberapa langkah, tapi lantai licin membuatnya hampir terpeleset. Dari balik meja daging, muncul makhluk-makhluk kecil itu, kini membawa piring kosong. Mereka menatap Bagas dengan mulut hitam menganga, seakan lapar menunggu Bagas menghidangkan sesuatu. Apa, maksudnya? Aku nggak ngerti. Bagas berteriak, suaranya pecah. Ibunya mendekat, wajahnya nyaris menempel ke wajah Bagas. Aroma busuk menusuk hidung Bagas. Lalu dengan senyum lebar, ibunya berbisik. Mulai dari dirimu sendiri, nak. Kita masak kamu pelan-pelan. Tiba-tiba tangan Bagas terkunci. Ia menunduk dan melihat dua makhluk kecil menggigit pergelangan kakinya. Gigi mereka tajam menancap dalam, darah muncrat membasahi lantai. Bagas menjerit dan menendang mereka, tapi begitu satu terlempar, dua lagi menggigit lengannya. Ibunya tertawa keras, suaranya menggema di seluruh dapur daging itu. Mereka lapar, nak, dan kamu bumbunya. Bagas mencoba meraih pisau di meja untuk membela diri, tapi sebelum sempat, tangan ibunya menekan kepalanya ke meja, dan pisau besar itu terangkat tinggi. Diam, nak, sebentar lagi kamu gak akan lapar lagi, selamanya. Brak, pisau itu menghantam meja, nyaris mengenai telinga Bagas. Ia berhasil berguling, meraih wajan panas, dan melemparkannya ke arah ibunya.
Wajan itu menumpahkan cairan hitam ke tubuh ibunya, dan saat cairan itu menyentuh kulitnya, ibunya menjerit keras, kulitnya meleleh seperti lilin. Bagas melihat kesempatan. Ia berlari ke ujung dapur, menendang makhluk-makhluk kecil yang menghalangi. Di ujung dapur, ia melihat sesuatu, sebuah pintu kecil. Pintu kayu tua, satu-satunya yang terlihat normal di tempat ini. Tanpa pikir panjang, Bagas menerobos dan membuka pintu itu. Dan ia jatuh ke dalam kegelapan. Bagas jatuh keras ke lantai. Ia mengerang, merasakan punggungnya sakit. Perlahan, ia membuka mata, dan yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Ia kembali ke kedainya sendiri. Meja kayu yang ia buat sendiri, wajan besar yang ia beli minggu lalu, bahkan kursi plastik hijau yang ia susun rapi. Tapi, semuanya terbalik dan hancur berantakan. Di lantai, ada genangan cairan merah pekat, dan bau anyir yang menusuk. Bagas memandang ke salah satu sudut ruangan, dan dadanya langsung sesak. Ada tubuh manusia duduk di kursi. Tubuh itu mengenakan pakaian yang sama seperti pelanggan yang dulu sering lewat di depan kedainya. Tapi kepalanya hilang. Di kursi lain, ada tubuh kedua, lalu ketiga, hingga Bagas sadar, seluruh kedai dipenuhi puluhan mayat tanpa kepala. Bagas mundur, napasnya tersengal. Tangannya bergetar saat memegang meja untuk menopang tubuhnya. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah, kepala-kepala itu ada di sana. Di rak sajiannya, di tempat biasa ia menaruh telur dan timun untuk topping nasi goreng, kini tersusun rapi puluhan kepala manusia. Mata mereka terbuka lebar, menatap ke arah Bagas, seakan menyalahkan dirinya. Bagas menjerit histeris, lalu menoleh ke dinding. Ada sesuatu yang tertulis di sana. Tulisan itu seperti tercakar dengan kuku, berlumuran darah. Kau buka pintu ini sendiri. Kau yang undang mereka. Sekarang kau harus memberi makan mereka. Di bawah tulisan itu, ada simbol aneh, seperti lingkaran dengan gambar kepala monyet di tengahnya, dikelilingi tulisan yang tak bisa ia baca. Tapi ia tahu, simbol ini sama persis dengan kain merah yang ditemukan di bawah meja kasir semalam. Apa maksud semua ini? Siapa yang? Bagas belum sempat menyelesaikan kata-katanya ketika suara tawa kecil kembali terdengar. Ia menoleh ke arah dapur. Di sana, makhluk-makhluk kecil itu muncul lagi, merayap ke arahnya dengan gerakan cepat. Mulut mereka menganga, gigi hitam tajam berkilat. Mereka lapar. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan suara ibunya. Suara ini jauh lebih dalam, berat, dan bergema, seakan berasal dari setiap sudut kedai. Bagas berlari menuju pintu keluar, tapi begitu ia mendorong pintu itu, ia kembali berada di dalam kedai yang sama. Ia mencoba lagi, mendorong sekuat tenaga, bahkan menendangnya, tetap sama. Setiap kali keluar, ia kembali masuk dari sisi lain kedai. Seolah ia terjebak di dalam lingkaran setan. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, sambil membawa piring kosong. Lalu Bagas melihat sesuatu yang membuatnya ingin mati saja saat itu juga. Ibunya kembali, tapi kali ini, setengah wajahnya meleleh, matanya jatuh keluar, dan ia menyeret tubuhnya yang terbakar sambil membawa pisau yang lebih besar dari sebelumnya. Masak, sekarang. Suara ibunya seperti suara ribuan orang berbicara bersamaan, membuat telinga Bagas berdarah. Bagas mundur, terpojok di sudut ruangan. Napasnya pendek, dadanya seperti dihantam batu. Ia hanya bisa berbisik lirih. Ini bukan nyata, ini mimpi, ini bukan nyata. Tapi saat satu makhluk kecil melompat ke wajahnya dan menggigit kulit pipinya hingga robek, Bagas tahu ini benar-benar nyata. Bagas menjerit sambil menepis makhluk kecil yang menggigit wajahnya. Darah menetes, kulit pipinya sobek. Ia meraba dinding, mencari sesuatu untuk melawan. Tangannya menyentuh gagang besi, wajan besar yang biasa ia gunakan memasak. Ia mengayunkannya dengan tenaga penuh, menghantam dua makhluk sekaligus hingga tubuh mungil mereka hancur berantakan, mengeluarkan cairan hitam kental seperti oli yang menetes ke lantai.
Ia terengah, menoleh ke arah kulkas. Kulkas itu bergetar, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Suara berisik terdengar, seperti tulang yang dipatahkan perlahan. Bagas, entah kenapa, merasa harus membukanya. Mungkin karena suara itu seakan memanggil. Dengan napas berat, ia melangkah mendekat, wajan masih tergenggam di tangan kanannya. Setiap langkah seperti menembus udara dingin yang menusuk tulang. Bau busuk makin kuat, menusuk hidungnya sampai membuatnya hampir muntah. Ia membuka pintu kulkas dan langsung membeku. Di rak paling atas, kepala monyet itu masih ada, menatapnya dengan mata kosong. Tapi sekarang, mulutnya bergerak. Bibir tipisnya robek, gigi kuningnya mencuat, lalu suara keluar dari mulut itu. Kau PENGHIANAT. Bagas terloncat ke belakang, tapi matanya masih terpaku pada isi kulkas. Di bawah kepala monyet, ada kepala manusia. Ia kenal wajah itu. Itu pelanggan pertama yang pesan nasi goreng semalam. Mulutnya masih terbuka, seperti sedang menjerit ketika dipenggal. Ia menunduk lebih dalam, dan dadanya hampir pecah. Seluruh isi kulkas penuh dengan potongan tubuh manusia, tangan, kaki, organ dalam, semuanya bercampur dengan sayur-sayuran dan bahan nasi goreng. Bau darah dan bawang tumis bercampur, menciptakan aroma busuk yang memuakkan. Lalu pandangannya tertuju ke bagian bawah kulkas, yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Ada pintu kecil, seperti laci tambahan. Pintu itu bergetar. Dari celahnya menetes darah segar. Suara bisikan keluar dari sana. Buka, buka kalau kau ingin tahu siapa yang sebenarnya lapar. Bagas gemetar, tapi rasa penasaran dan ketakutan mendorongnya. Ia jongkok perlahan, tangannya meraih pegangan pintu itu. Saat ia tarik, pintu laci terbuka ke arah bawah, seperti lubang yang tak berujung. Dari dalam muncul hawa dingin yang membuat napasnya beruap. Dan dari kegelapan lubang itu, dua tangan kurus panjang mencuat keluar, mencengkeram wajah Bagas. Tangannya dingin seperti mayat, kukunya panjang dan hitam. Bagas menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia merasakan wajahnya seperti diremas hingga tulangnya berderak. Dari dalam lubang, perlahan muncul sosok itu. Tubuhnya kurus, tinggi abnormal, kulitnya pucat keabu-abuan seperti kain kafan yang membusuk. Kepalanya, kepala monyet yang membusuk dengan mata manusia. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tak seharusnya ada di makhluk manapun. Lalu ia berbicara dengan suara yang seakan keluar dari perut bumi. Kau yang memanggilku, Bagas. Setiap malam, saat kau masak, saat kau panaskan minyak itu, aku mencium aroma darah. Bagas memukul dengan wajan sekuat tenaga, tapi makhluk itu tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, makhluk itu menariknya mendekat, sambil berkata, "Kini, waktunya kau masak untukku, dengan dagingmu sendiri." Bagas menjerit histeris saat tubuhnya setengah masuk ke dalam lubang itu. Jeritan Bagas teredam begitu tubuhnya terseret masuk ke dalam laci kulkas yang terbuka lebar, seolah menjadi pintu menuju neraka. Udara di dalamnya begitu dingin, menusuk tulang, tapi anehnya juga berbau amis darah. Ia berusaha meronta, namun kedua tangan panjang makhluk itu mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan yang mustahil dilawan manusia. Bagas mencoba menendang, meraih apapun, tapi semua sia-sia. Dalam hitungan detik, pandangannya gelap bukan karena matanya tertutup, tapi karena ia telah masuk ke ruang lain. Saat penglihatannya mulai menyesuaikan, ia menyadari ia berdiri di lorong yang panjang dan basah. Dindingnya seperti terbuat dari daging, berdenyut pelan seperti napas. Dari sela-sela daging itu menetes darah, membentuk genangan di lantai yang juga licin, berlapis lendir. Bau busuk menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Bagas berjalan perlahan, napasnya terengah. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi, cerot-cerot, seperti berjalan di atas usus yang berisi cairan. Ia melihat tangan-tangan manusia tertanam di dinding, seperti patung yang membeku dalam kesakitan.
Beberapa jari tangan itu masih bergerak, seolah hidup. Ada yang mencoba meraih Bagas, mencakar kulit lengannya hingga meninggalkan goresan dalam. Di ujung lorong, ia melihat cahaya merah redup. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah mendekat. Semakin dekat, ia mendengar suara-suara lirih, seperti orang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara itu bercampur dengan erangan pelan, tangis tertahan, dan sesekali tawa yang sangat pelan tapi mengerikan. Ketika akhirnya sampai di ruang yang terbuka, Bagas ternganga. Di tengah ruangan itu, ada meja besar dari tulang belulang yang disusun rapi. Di atasnya, kepala manusia bertumpuk seperti piramida, mata mereka masih terbuka, menatap kosong ke segala arah. Dari mulut beberapa kepala itu menetes cairan hitam, membentuk kolam kecil di lantai. Dan di belakang meja tulang itu, berdiri sosok yang menyeretnya ke sini. Makhluk berkepala monyet dengan mata manusia itu kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya tinggi menjulang, tulang rusuknya terlihat menonjol, dan di tangannya ia memegang pisau besar berkarat, meneteskan darah segar. Bagas mundur, tetapi mendadak suara-suara di sekelilingnya berhenti. Sunyi. Ia merasa seperti ada ratusan mata menatapnya. Ketika menoleh, ia melihat para korban sebelumnya, orang-orang yang pernah datang sebagai pelanggan misterius berdiri mengelilinginya. Wajah mereka pucat, lehernya robek, sebagian kehilangan anggota tubuh. Tapi mereka tersenyum kepadanya. Seorang pria tanpa tangan maju mendekat. Suaranya serak, namun jelas. Kau akhirnya datang, Bagas, kau harus ganti kami. Bagas gemetar, air matanya mengalir. Apa maksud kalian? Suaranya pecah. Makhluk berkepala monyet itu melangkah maju, pisaunya terangkat. Suaranya menggema seperti ribuan bisikan bersatu. Ini ritual kelaparan. Kau membuka kedai di tempat yang tidak seharusnya. Kini, darahmu akan menjadi bumbu. Bagas mencoba lari, tapi kaki-kakinya ditahan oleh tangan-tangan yang keluar dari lantai. Mereka menariknya ke bawah, sementara makhluk itu perlahan mendekat, mata merahnya bersinar dalam kegelapan. Dan dari kejauhan, terdengar suara wajan yang diketok berulang kali, seperti panggilan makan malam. Bagas meronta sekuat tenaga, namun tangan-tangan pucat yang menjulur dari lantai terus mencengkeramnya, menarik tubuhnya hingga lututnya terbenam ke dalam daging licin yang menjadi lantai lorong neraka ini. Jeritannya menggema, namun yang terdengar hanya tawa pelan para korban yang mengelilinginya. Makhluk berkepala monyet itu melangkah perlahan, setiap pijakannya mengeluarkan bunyi, cerot-cerot, seperti menginjak organ tubuh basah. Pisau besar berkarat di tangannya memantulkan cahaya merah samar, meneteskan darah yang menimbulkan bau besi menusuk hidung. Di belakangnya, meja dari tulang belulang tampak kini dipenuhi piring-piring dari tengkorak manusia, berisi daging yang tak jelas asalnya, bercampur dengan bumbu dan sambal berwarna kehitaman. Mereka semua dulu sepertimu, Bagas, suara makhluk itu terdengar seperti 1000 bisikan bercampur menjadi satu. Membuka kedai di sini, menantang perjanjian lama. Bagas terisak, mencoba memahami kata-kata itu. Perjanjian, kedai, apa maksudnya? Makhluk itu mendekat, mengangkat wajah Bagas dengan ujung pisaunya. Mata merahnya bersinar, sorotnya menembus pikiran. Kau pikir tempat ini kosong? Tidak ada yang kosong di tanah ini. Setiap jengkalnya punya harga. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara logam beradu. Ting, 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 seperti suara wajan diketok berulang-ulang. Seketika, para korban yang mengelilingi Bagas berjongkok, serempak, dan mulai meracik sesuatu dengan tangan kosong. Mereka mengunyah daging mentah, meludahkannya kembali, lalu mengoleskannya ke tubuh Bagas yang setengah terbenam. Apa-apaan ini? Lepaskan aku, lepaskan. Bagas menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Tapi tangan-tangan itu tetap menahannya, dan sekarang tubuhnya dilumuri cairan hitam yang bau busuknya menusuk otak. Cairan itu dingin, tapi Bagas merasakan sensasi panas membakar dari dalam kulitnya, seolah-olah darahnya mendidih. Makhluk itu melangkah lebih dekat,
meletakkan pisau di atas kepala Bagas. Ini bukan tentangmu lagi. Ini tentang rasa lapar yang tak pernah kenyang, seperti wajanmu, Bagas. Sekali dipakai, ia akan haus minyak, haus panas, haus bumbu. Dan sekarang, wajan itu haus darahmu. Tiba-tiba, meja tulang belulang itu berubah menjadi kompor raksasa. Api menjilat-jilat dari bawah, tapi bukan api biasa, warnanya hitam pekat, seperti asap yang menyala. Bau sambal terpanggang bercampur dengan aroma busuk daging membuat Bagas hampir muntah. Tangan-tangan korban mengangkat Bagas, membaringkannya di atas meja. Jeritannya meledak, namun tak ada yang peduli. Mereka menahan tubuhnya dengan kekuatan tak wajar. Makhluk itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, lalu berhenti sejenak, menatap Bagas dengan mata menyala. Kau akan jadi menu utama malam ini, nasi goreng darah manusia. Pisau itu turun, namun tepat sebelum menyentuh kulit Bagas, terdengar suara yang familiar, suara kakeknya. Cukup. Semua suara berhenti. Para korban mematung. Makhluk berkepala monyet itu menoleh, wajahnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam berlumur darah. Dari balik kegelapan, kakek Bagas berjalan masuk, mengenakan pakaian hitam longgar. Tapi wajahnya, bukan wajah kakek yang Bagas kenal. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan senyumnya lebar, tak manusiawi. Kau pikir bisa buka kedai tanpa restu, Bagas? Suaranya serak, tapi jelas. Kau pikir bisa lari dari perjanjian keluarga? Bagas terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Kakek, apa maksudnya ini? Kakek itu menatap makhluk berkepala monyet dan tersenyum. Dia bukan musuhmu, Bagas. Dia rekan lamaku. Makhluk itu tertawa keras, suara tawanya seperti lolongan ribuan binatang. Dan di telinga Bagas, satu kalimat menggema kuat. Darahmu adalah kunci. Tanpa korban, bisnis kita tak akan hidup. Bagas menatap kakeknya dengan mata terbelalak, dadanya naik turun cepat seperti hendak meledak. Nafasnya tak beraturan, penuh rasa takut dan tidak percaya. Kakek, apa yang kakek omongin? Rekan, perjanjian, ini gila. Kakeknya mendekat perlahan, setiap langkahnya menimbulkan suara ketak seperti tulang retak. Sorot matanya yang hitam legam membuat Bagas ingin memalingkan wajah, tapi tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahan lehernya agar tetap menatap. Dulu, sebelum kau lahir, suara kakeknya datar, dingin, keluarga kita tak punya apa-apa. Hanya tanah ini, tanah busuk yang orang-orang takut sentuh. Semua orang bilang ini tanah kutukan, dan mereka benar. Makhluk berkepala monyet berjalan memutari Bagas, gerakannya lambat, tapi setiap langkahnya terasa seperti dentuman di kepala Bagas. Tangan makhluk itu mengelus-elus pisaunya, seperti sedang menunggu waktu yang tepat. Kakek melanjutkan, aku membuat perjanjian dengan penjaga tanah ini. Aku diberi kekayaan, penghidupan, asal satu syarat dipenuhi, setiap keturunan yang ingin membuka usaha di atas tanah ini harus memberikan persembahan. Darah segar, jiwa yang rela, atau terpaksa. Bagas menggeleng keras, air matanya mengalir deras. Kakek bohong, ini nggak nyata. Aku cuma mau jual nasi goreng, kakek. Cuma itu. Kakek menyeringai, bibirnya sobek lebar, menampakkan gigi yang mulai memanjang seperti taring binatang. Dan itu yang membawamu ke sini. Kau pikir sukses datang tanpa harga. Kau pikir warung-warung besar bisa bertahan tanpa mengorbankan sesuatu. Ini dunia nyata, Bagas. Dunia yang lapar. Makhluk berkepala monyet berhenti di sisi Bagas, membungkuk hingga wajahnya sejajar. Bau amis bercampur busuk dari mulutnya membuat Bagas muntah, tapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Makhluk itu tertawa, suaranya memekakkan telinga. Pilihannya sederhana, kata kakek, kini duduk di kursi dari tulang yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kau ikut kami, terima perjanjian ini, dan warungmu akan terkenal, penghasilanmu tak akan habis sampai 7 turunan. Atau, pisau makhluk itu menempel di leher Bagas,
ujungnya menekan pelan hingga darah menetes. Kau jadi santapan malam ini. Bagas terisak keras, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di pikirannya, ia melihat bayangan masa depan, warungnya ramai pembeli, uang menumpuk, hidup serba mudah. Tapi bersamaan dengan itu, ia melihat sesuatu yang jauh lebih kelam, orang-orang menghilang, wajah-wajah mereka yang pernah makan di warungnya menatapnya dari kegelapan dengan mata kosong. Kau punya 1 menit untuk memutuskan, bisik kakek, suaranya terdengar seperti ribuan suara di telinga Bagas. 1 menit, Bagas. Setelah itu, kami yang memutuskan. Detik demi detik terasa seperti abad. Bagas menutup mata, air matanya tak berhenti. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Di telinganya, suara detak jantung bercampur dengan suara pisau yang digesek makhluk itu, menciptakan irama kematian. 5, 4, 3, makhluk itu mulai menghitung, suaranya menggelegar, seakan berasal dari dalam bumi. Ketika hitungan sampai 1, Bagas membuka mulutnya. Aku, setuju, suara Bagas pecah, nyaris tak terdengar. Tapi kata-kata itu cukup untuk membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Kakek tersenyum lebar, senyuman yang menjalar sampai ke pipi yang keriput. Matanya kini merah menyala seperti bara. Bagus, cucuku. Kau akhirnya paham arti keluarga ini. Makhluk berkepala monyet mendekat, mengulurkan tangannya yang penuh luka dan daging membusuk. Di telapak tangannya ada sebuah pisau kecil berwarna hitam legam, seolah terbuat dari bayangan pekat. Ujungnya meneteskan cairan merah gelap yang bukan darah biasa, bau logamnya begitu tajam hingga membuat hidung Bagas perih. Potong jarimu, perintah kakek, suaranya berubah menjadi serak, seperti 2 suara yang tumpang tindih. Teteskan darahmu di mulut penjaga ini, dan warungmu akan jadi legenda. Setiap malam, nasi gorengmu akan dicari orang, sampai ke luar negeri sekalipun. Tapi, kakek mendekat, menatap Bagas dari jarak hanya beberapa inci. Bau anyir napasnya menusuk hingga membuat perut Bagas melilit. Setiap minggu, 1 nyawa harus jadi bahan. Kau yang tentukan siapa korbannya. Kalau tidak, dia yang akan memakanmu. Kakek menunjuk makhluk itu dengan dagunya. Bagas menatap pisau itu. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Semua ingatan tentang ibunya, cita-citanya, perjuangannya untuk buka warung, berkelebat dalam pikirannya. Di satu sisi, ia merasa jijik dan takut setengah mati. Di sisi lain, bayangan warungnya ramai, uang mengalir, orang memuji masakannya membuat hatinya bimbang. Makhluk itu tertawa pelan, lalu mengangkat wajan besar dari sudut ruangan. Bagas baru sadar di dalam wajan itu ada potongan tubuh manusia, tangan, kaki, bahkan kepala dengan mata yang melotot kaku. Bau daging terbakar langsung memenuhi hidung Bagas. Ia ingin muntah, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dimuntahkan. Ini yang kami makan setiap minggu, suara kakek lirih, dan kelak kau juga akan mengaduk nasi goreng seperti ini. Bagas menjerit dalam hati. Air matanya jatuh menetes ke lantai, bercampur dengan darah yang sudah ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau itu. Ujungnya terasa dingin, menusuk tulangnya. Ia memandang makhluk itu, yang kini membuka mulutnya lebar-lebar, mulut yang tidak seperti mulut monyet biasa, melainkan lubang hitam dengan ratusan gigi kecil yang berputar seperti bor. Lakukan. Bagas menahan napas, lalu mengiris jarinya. Darah merah pekat langsung keluar, menetes ke lantai. Ia mengulurkan jarinya ke arah makhluk itu. Makhluk itu menangkup tangan Bagas dengan kasar, lalu menjulurkan lidah panjang berlendir dan menjilat darah itu dengan lahap. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Lampu yang ada di atas kepala Bagas pecah, menyisakan kegelapan total kecuali cahaya merah dari mata kakeknya. Suara jeritan manusia terdengar dari segala arah, seperti ribuan orang disembelih bersamaan. Bagas menutup telinganya, tapi jeritan itu masuk ke dalam kepalanya, menembus otaknya.
Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke telinga Bagas dan berbisik, mulai malam ini, kau bukan manusia biasa lagi. Seketika, Bagas merasa panas luar biasa menjalar dari jarinya ke seluruh tubuh. Ia berteriak, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Urat-uratnya menonjol, matanya memutih. Lantai dipenuhi darah yang mendidih, memercik seperti minyak panas. Ketika semuanya berhenti, Bagas terduduk lemas. Nafasnya berat, tapi ada sesuatu yang berbeda, ia merasa kuat. Nafasnya membawa aroma anyir, dan entah kenapa, bau daging terbakar kini membuatnya lapar. Kakek menepuk bahunya. Selamat datang di keluarga sejati, Bagas. Mulai besok, warungmu akan ramai, tapi jangan lupa janji. Bagas hanya menatap kosong. Di belakang kakek, ia melihat makhluk itu menatapnya, tersenyum dengan gigi-gigi berputar, seakan menunggu perintah untuk memulai pesta darah pertama. Hujan deras mengguyur jalanan ketika Bagas kembali ke warungnya. Lampu-lampu kota berpendar di aspal basah, seolah ikut merayakan sesuatu yang kelam. Ia masih bisa merasakan bekas rasa asin darah di bibirnya, entah bagaimana darah itu sampai ke sana. Warung nasi gorengnya yang kecil tampak sunyi seperti biasa. Tapi saat Bagas menyalakan lampu dan mengangkat wajan, bau wangi menguar begitu saja, jauh lebih harum dari sebelumnya, aroma yang membuat perut lapar seketika, aroma yang memikat. Bagas mulai memasak. Anehnya, tangannya bergerak cepat dan luwes, seperti ada yang mengendalikan. Saat ia menumis bawang dan nasi, warna nasi berubah sedikit kemerahan, dan Bagas tahu itu bukan karena saus. Ia mencoba mencicipi sedikit. Rasanya luar biasa, gurih, lembut, dan membuat tubuh terasa hangat. Tak lama kemudian, suara klakson motor terdengar. Lalu satu mobil berhenti. 2, 3, 5. Orang-orang mulai datang tanpa henti, padahal hujan masih mengguyur deras. Bang, nasi goreng 1. Saya 2, level pedas paling tinggi. Bang, punya ekstra telur. Tambahin ya. Warung kecil yang selama ini sepi mendadak dikerubungi pembeli, seperti ada magnet yang menarik mereka. Bagas kewalahan, tapi juga senang. Dalam 1 jam, semua bahan habis. Orang-orang yang sudah dapat nasi goreng tampak makan dengan rakus, mulut mereka belepotan saus merah. Ada yang tertawa sambil mengunyah, ada yang menangis sambil berkata, enak banget, enak banget. Bagas merasa dadanya penuh kebanggaan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa artinya sukses. Tapi kegembiraan itu terhenti ketika seseorang berbisik di telinganya. Suara yang ia kenal. Malam ini, 1 jiwa. Ingat janji. Bagas menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di sudut warung, bayangan makhluk berkepala monyet sedang berdiri, matanya merah menyala. Bagas tercekat. Ia tahu ini bukan mimpi. Tengah malam, warung sudah tutup. Semua uang ia hitung, dan jumlahnya membuatnya terdiam, 3 juta rupiah di hari pertama. Tapi bersama dengan itu, ada perasaan sesak yang menekan dadanya. Ia duduk di bangku, menatap jalanan yang kosong. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah. Lalu, sebuah motor melintas pelan. Seorang pemuda menghampirinya. Bang, masih buka? Tanyanya dengan senyum ramah. Bagas menatapnya lama. Di kepalanya, suara kakek kembali terdengar. 1 nyawa malam ini, atau kau yang jadi santapan. Tangannya berkeringat, matanya melirik ke dapur, ke wajan besar yang masih panas. Lalu ia menatap pemuda itu lagi, memandang lehernya yang berdenyut pelan. Pemuda itu tersenyum lagi. Bang, kalau nggak bisa masak, numpang duduk bentar ya. Lagi nunggu hujan reda. Bagas menarik napas panjang. Dalam sekejap, ia meraih sesuatu dari bawah meja, pisau dapur yang tadi ia pakai untuk memotong ayam. Ia berjongkok, memeluk pisau itu erat-erat. Bayangan makhluk itu kini muncul di belakang pemuda, menatap Bagas sambil menjulurkan lidah panjang. Pemuda itu tertawa kecil. Bang, kenapa diem aja? Bagas berdiri perlahan, wajahnya pucat tapi matanya memerah.
Ia tersenyum tipis. Hujan belum reda, ya, katanya pelan. Pemuda itu mengangguk. Bagas melangkah mendekat, pisau berkilat di tangannya. Di luar, petir menyambar, seakan mengumandangkan awal sebuah kutukan panjang. Warung Bagas menjadi warung nasi goreng paling terkenal di kota. Setiap malam ramai, setiap malam wangi nasi goreng menguar. Tapi orang-orang juga mulai menghilang satu persatu tanpa jejak. Dan jika kau lewat warung itu larut malam, jangan pernah memesan nasi gorengnya, kau mungkin jadi bahan rahasianya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.